Welcome back di Pundit Abangan bersama gue Irwancan. Salam olah bola. Spanyol versus Kroasia. Ini sayang banget ya, Kroasia lawan Spanyol semalam ini gagal meraih kemenangan. Karena apa? Ya karena Kroasia kalahnya cukup mencolok dengan Spanyol 3-0. Padahal nih ya, kalau kita secara statistik pertandingan ini Kroasia ini menguasai jalannya pertandingan ya kan. Penguasaan bola unggul atas Spanyol, total shoot unggul atas Spanyol, dan akurasi operan juga lebih unggul dikit di atas Spanyol tuh, 86% kalau nggak salah tuh akurasi operan dari Kroasia secara keseluruhan. Tapi emang sih Kroasia kalah lawan Spanyol semalam karena Spanyol main lebih efektif, punya total shoot 5 sama kayak Kroasia, tapi Spanyol dari 5 peluangnya itu bisa dikreasi jadi gol, 3 gol. Apa sih yang bikin Spanyol kok kayaknya gampang banget membobol gawang Kroasia di pertandingan semalam nih? Yang pertama, ya karena pemain Spanyol nih, ya kalau gue bilang mah biarpun secara keseluruhan dari tim intinya yang turun ini belum lama-lama main reguler secara bareng-bareng, tapi bisa dibilang ini Spanyol pinter memanfaatkan celah di lini pertahanan Kroasia. Terbukti gol Morata ini umpan terobosan dari daerah pertahanan sendiri, langsung bisa membelah lini pertahanan Kroasia yang agak sedikit renggang tuh, lini tengah dari pertahanan Kroasia, sehingga Morata bisa dapat bola terobosan dengan sangat mudah dan nyeplosin bola ke gawang Kroasia tuh untuk gol pertama. Gol kedua juga gitu, padahal sih ada apa, jaraknya nggak terlalu jauh tuh, gol Fabian Ruiz tuh antara back Kroasia ada 2 atau 3 yang membayang-bayangi Fabian Ruiz, tapi Fabian Ruiz bisa lepas dari kawalan, kayaknya sih mudah banget ya, sehingga terjadi gol kedua. Gol ketiga ini juga disesalin sama pelatih Kroasia, harusnya tuh bisa diantisipasi karena dari situasi bola set piece umpannya juga nggak bisa dibilang nggak terlalu bahaya banget sebenarnya kalau bisa diantisipasi dengan baik sama back dari Kroasia. Tapi sayang banget back Kroasia bisa dibilang di pertandingan Spanyol kemarin ini lengahnya berkali-kali. Gvardiol yang bisa diharapin bisa nutup celah di lini belakang Kroasia, ternyata menurut gua sih ya, ini agak kurang oke penampilannya di laga perdana grup B Piala Eropa 2024 kali ini nih. Tapi yang namanya Kroasia kan, apakah dia punya peluang? Kemarin punya peluang, gue bilang sih cukup lumayan banyak juga ya. Apalagi tambah lagi apes tuh Kroasia kan, golnya dianulir sama wasit, penalti nggak masuk. Terus juga kalau nggak penalti harusnya Kroasia udah bisa bikin gol tuh. Emang pintar juga tuh si Rodri ya kan, ketika Kroasia udah punya peluang buat bikin gol, si Rodri malah sengaja bikin pelanggaran dalam kotak penalti yang berujung cuma kartu kuning doang. Ujung-ujungnya nggak jadi gol kan tuh penaltinya. Penalti dari Kroasia bisa tapi sama kiper Spanyol Unai Simon ya kan. Credit point tuh buat Unai Simon yang tampil cukup oke sepanjang pertandingan semalam tuh di lawan Kroasia. Dan ya bikin Spanyol bisa menang lagi di pertandingan kemarin adalah kekuatan lini tengah dari Spanyol menurut gua ya. Ini lini tengah Spanyol yang digalang sama Rodri, bisa dibilang ini performanya apik sepanjang pertandingan ya kan. Walaupun Rodri nggak main full 90 menit, tapi lini tengah Spanyol dia bisa meredam agresivitas dari lini tengah dan lini serang dari si Kroasia. Kita tahu dong Kroasia ini bisa dibilang mainnya agresif, terus kreasi peluangnya juga oke, tapi dengan kinerja yang oke dari lini tengah Spanyol di pertandingan semalam ini kayak Luka Modric bisa gue bilang ya kurang berkembang permainannya semalam tuh. Dia jarang mengeluarkan umpan-umpan kunci yang berujung gol buat timnya Kroasia. Bisa dibilang sih Modric kalau bahasa gampangnya kurang kelihatan di pertandingan semalam. Kovacic juga gitu tuh, bisa dibilang Kovacic agak sedikit serakah tuh di beberapa momen tuh ya kan. Dia punya peluang harusnya bisa umpan ke temannya yang berada di sisi kanan lini serang dia, tapi Kovacic sekali tuh 2 kali tuh malah milih shoot dari luar kotak penalti yang ujung-ujungnya kita tahu dong bolanya ada yang meleset, ada yang mudah dipatahkan sama Unai Simon kiper Spanyol ya kan. Ditambah lagi apa namanya tuh, biarpun si Kroasia unggul ball possession, tapi lagi-lagi itu dia main tengah Spanyol sukses apa namanya menutup ruang gerak ataupun awal serangan dari Kroasia sejak dari lini tengah tuh. Makanya si Kroasia biarpun punya banyak peluang, tapi dengan ruang tengahnya agak sempit, ruang gerak mainnya nih lini tengah, ini si Kroasia
jadi agak sulit untuk bikin gol ke gawang Spanyol biarpun punya 5 peluang. Tapi kita lihat endingnya nggak ada yang jadi gol satupun ya kan. Dan Spanyol sekarang mimpin klasmen grup B sementara dengan poin 3 dengan selisih 3 gol dan tanpa kebobolan. Dan Kroasia kayaknya agak cukup berat nih perjuangannya di pertandingan berikutnya. Tapi kalau Kroasia kembali ke performa oke-nya di sebelum pertandingan semalam tuh kayak di babak kualifikasi Euro 2024, gue masih optimis sih Kroasia masih bisa meraih kemenangan di sisa 2 pertandingan babak kualifikasi babak penyisihan grup B Euro 2024. Nah, menurut netizen gimana nih? Punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton Pundit Abangan edisi kali ini nih dari awal sampai dengan akhir. Yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe. Yang udah subscribe terima kasih banyak. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.